Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang failover and load balance. Langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama kita akan membahas konsep failover and load balance. Nah, failover and load balance adalah metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur internet atau mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Sebagai contoh, perhatikan pada gambar di samping. Terdapat satu router yang memiliki dua jalur internet, yakni ISP1 dan ISP2. Untuk konsep failover sendiri, jika terdapat dua jalur internet, maka satunya itu aktif dan salah satunya itu akan tidak aktif atau menjadi backup. Misalkan ISP1 mengalami down atau bermasalah, nantinya ISP2 akan menjadi backup untuk penggantinya. Sedangkan untuk konsep load balance, kedua jalur internet akan sama-sama aktif. Nah, materi yang kedua yaitu setting topologi. Nah, sebelum itu pada bagian topologi dapat teman-teman perhatikan di sini terdapat dua jalur router yang bertindak sebagai ISP dan satu router yang bertindak sebagai router customer. Untuk IP di kedua router ISP saya setting secara statik dan sudah terakses oleh internet. Maka langkah selanjutnya kita akan dapat memberikan IP di MikroTik customer. Maka kita bisa setting IP address di kedua router ISP terlebih dahulu yang nantinya akan dijadikan gateway untuk router customer. Kita buka router ISP1 pada menu IP address, berikan IP yang digunakan. Misalkan di sini saya gunakan 192.168.1.1/24 di Ether 2. Nah, kemudian lakukan hal yang sama di ESP2. Dan untuk IP-nya kita gunakan 172.16.1.1/24. Nah, selanjutnya kita lakukan static addressing di router customer. Kita berikan IP yang mengarah ke Ether 1 terlebih dahulu atau yang terkoneksi dengan ESP1. Nah, misal 192.168.1.2/24. Kemudian kita tambahkan lagi yang mengarah ke Ether 2, yakni 172.16.1.2/24. Berikutnya, kita setting agar router customer dapat mengakses internet, yakni menambahkan default route baik yang mengarah ke internet 1 maupun 2. Untuk prosesnya saya agak percepat saja karena ini cukup mudah. Nah, perhatikan pada bagian route flag. Di sini untuk yang mengarah ke router ESP1 informasinya adalah AS atau active static. Sedangkan ESP2 informasinya hanyalah S atau static, yang mana itu berarti tidak aktif. Nah, inilah yang dinamakan konsep failover sempat saya jelaskan sebelumnya. Dan kita bisa setting IP DNS-nya pada kolom servers. Kita bisa berikan 888 agar nantinya kita bisa ping ke domain google.com. Jika sudah, kita bisa ke terminal untuk ping 88 dan google.com. Nah, perhatikan di sini ia sudah berhasil melakukan ping. Di sini teman-teman perhatikan pada topologi terdapat dua VPC yang belum terkoneksi. Maka di sini kita bisa lakukan konfigurasi. Nah, yang pertama kita akan lakukan konfigurasi bridge, yaitu menyatu Ether 3 dan Ether 4. Selanjutnya kita ke menu IP address. Untuk menambahkan IP di interface bridge, di sini saya akan berikan 10.10.10.1/24. Kemudian kita setting DHCP servernya untuk interface bridge. Nah, yang terakhir kita konfigurasikan NAT. Hal ini karena kita memiliki dua ISP, maka kita konfigurasikan NAT-nya 2 kali. Nah, jika sudah terkonfigurasi semua seperti ini, maka kita bisa request IP DHCP di kedua VPC-nya. Selanjutnya kita bisa ke ping 88 dan google.com baik di VPC 1 maupun VPC 2. Nah, perhatikan di sini kedua VPC-nya sudah terakses internet.
Nah, selanjutnya ke konfigurasi failover. Nah, jadi cara kerja failover itu kan hanya menggunakan satu ESP saja dan yang satunya sebagai backup. Maka cara memainkan failover supaya lebih leluasa, kita bisa menggunakan yang namanya parameter distance. Nah, distance digunakan untuk mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi, semakin besar nilai distance tersebut, maka semakin tidak diprioritaskan. Langsung saja kita implementasikan. Kita bisa lihat di sini yang aktif adalah ESP1. Maka di sini saya coba ubah parameternya menjadi lebih besar sehingga nantinya yang aktif adalah ESP2. Di sini kita coba ubah di ESP1, misalkan distance-nya hingga 10. Perhatikan di sini untuk jalur internetnya akan langsung berpindah ke ESP2. Namun jika distance yang sama, maka MikroTik akan by default menentukan prioritas yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan mengenal mengenai fitur check gateway. Untuk saat ini jalur internet yang digunakan adalah ESP2 dan ESP1 sebagai backup. Jadi fitur ini membantu memastikan bahwa gateway yang dipilih berfungsi dengan baik dan dapat diakses. Jika gateway utama tidak dapat dijangkau karena masalah, mungkin maka router dapat secara otomatis beralih ke gateway cadangan untuk menjaga konektivitas. Kesimpulannya, MikroTik customer akan senantiasa mengecek IP gateway-nya dalam status up atau down. Langsung saja kita coba tanamkan check gateway pada jalur ESP2. Di sini jika kita lihat pada kolom check gateway, maka akan ada dua pilihan, yakni ping dan ARP. Di sini kita akan menggunakan ping. Maka nanti router customer akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik. Selanjutnya kita bisa disable IP di ESP2 yang mengarah ke customer. Lalu kita bisa cek pada router customer lagi untuk memastikan ia sudah beralih secara otomatis. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat saja. Nah, dapat teman-teman perhatikan di sini ia sudah berpindah ke ESP1. Lalu bagaimana jika kita tidak menggunakan check gateway? Maka nantinya router akan menggunakan ESP2 atau ESP utama walaupun IP-nya sudah kita disable. Selanjutnya kita ke konfigurasi load balance SCMP. Nah, di sini saya akan langsung konfigurasikan saja karena load balance menggunakan dua jalur ESP. Maka kita bisa aktifkan kembali IP yang berada di ESP2. Selanjutnya pada router customer kita hapus default-nya, baik yang mengarah ke ESP1 maupun 2. Kemudian kita tambahkan lagi pada bagian gateway, kita isikan dua ESP, yaitu dengan mengklik tanda panah bawah di sini. Oke, di sini kita isikan IP-nya. Kemudian setelah di-apply, di sini akan muncul informasi AS, yang berarti kita bisa akses internet melalui kedua ESP. Nah, di ESP1 atau ESP2. Lalu kita akan uji coba di kedua VPC. Kita lakukan uji coba load balance ICMP dengan ping 88. Kita coba lakukan trace route 88. Nah, bisa dilihat bahwasannya VPC ini jalur internetnya. Pertama ke interface bridge, kemudian ia ke ESP2, setelah itu baru terhubung ke internet. Kita lanjut ke VPC 2 ping 888. Nah, di sini ia sama melewati bridge dan melewati ESP2, kemudian mengakses internet. Dan kita coba untuk ping google.com. Nah, di sini ia memiliki jalur ESP1. Jadi perlu diketahui bahwa yang menentukan jalur internetnya adalah MikroTik. Jadi kita tidak tahu atau istilahnya round robin load balance, jadi ketentuannya 50-50. Selanjutnya kita ke kasus berbeda bandwidth pada ESP. Di sini kita akan uji coba yaitu pada save ESP bandwidth-nya yang berbeda-beda. Misalkan ESP1 bandwidth-nya 2 Mbps dan yang ESP2 bandwidth-nya 8 Mbps.
Maka nantinya perbandingannya bukan lagi 50-50, namun 1:4. Langsung saja kita ke router customer, pilih menu IP routes, kita double klik pada default word. Nah, karena perbandingannya 1:4, maka di sini pada bagian gateway-nya kita sediakan 5 kolom. Kemudian di bagian paling atas kita isi dengan ESP1 dan sisanya kita isikan ESP2. Selanjutnya kita lakukan trace route dari MikroTik. Kita ke menu IP Tools, lalu pilih trace route. Kemudian di sini pada kolom trace route isikan IP Facebook. Untuk melihat IP-nya kita bisa buka command prompt. Kemudian ketikkan ns/logoutfacebook.com. Nah, di sini IP-nya sudah muncul. Ini ya. Kita bisa salin untuk kita tempel di Winbox. Kemudian untuk protokolnya pilih HTTP. Kemudian kita bisa start. Nah, perhatikan di sini ia menggunakan ESP2. Nah, selanjutnya kita ke konfigurasi load branch root rules. Nah, kita akan melakukan konfigurasi load branch dengan metode root rules. Jadi root rules ini akan bekerja dengan sistem RSG address. Maka kita bisa mendefinisikan, misal untuk VPC1 kita harus internetan menggunakan ESP2 dan PVC2 harus menggunakan ESP2. Karena merupakan sistem RSG address, maka VPC-nya harus menggunakan IP statik agar tidak berantakan. Nah, di sini saya sudah setting kedua VPC-nya secara statik dengan IP 10.10.10 untuk VPC 1 dan 10.10.10.1.2 untuk VPC 2. Dan keduanya sudah memiliki IP DNS 888. Oke, langsung saja kita masuk ke MikroTik Customer, pilih menu IP Rules, dan untuk konfigurasi sebelumnya kita disable. Dan kemudian ke bagian Rules dan klik Add. Pada kolom ASC address isikan IP VPC1 terlebih dahulu. Lalu pada table ketikkan VPC1, lalu apply dan tambahkan untuk VPC2. Nah, fungsi dari table ini adalah jika terdapat paket yang berasal dari IP 10.10.1.2 yang ingin mengakses ke internet, maka MikroTik akan merujuk pada tabel routing yang ada di VPC2 untuk menentukan jalur yang tepat. Selanjutnya kita bisa kembali ke menu root. Perhatikan pada pojok kanan terdapat pilihan main VPC1 dan VPC2. Ini adalah kelompok routing table-nya. Di sini kita pilih all saja. Kemudian kita bisa klik add. Di bagian DST address, biarkan default. Lalu untuk gateway, definisikan IP yang mengarah ke ESP1 terlebih dahulu. Dan pada bagian routing mark, pilih VPC1 lalu apply. Kemudian tambahkan untuk VPC2. Maka di sini sudah ada 2 jalur internet yang dua-duanya sudah aktif. Selanjutnya kita lakukan trace route dari kedua VPC. Di sini pada VPC1 kita ping 88. Nah, jika sudah berhasil kita trace. Nah, di sini ia menggunakan jalur ESP1 untuk mengakses internet. Di sini kita bisa coba di VPC2. Nah, setelah kita trace di sini dapat dilihat ia melewati ESP2 untuk mengakses internet. Nah, kita ke materi yang terakhir yaitu konfigurasi load balance firewall Mango. Jadi, firewall Mango ini bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Nah, untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya disable baik yang ada di menu root ataupun rule. Kita bisa ke menu IP firewall, lalu pergi ke menu Mango. Seperti sebelumnya, kita akan membuat VPC1 menggunakan ESP2 dan VPC2 menggunakan ESP2. Kita klik add. Pada bagian chain pilih pre-routing. Untuk short address isikan VPC1.
Pada bagian action, pilih mark routing. Kemudian pada new routing, mark ini sama terkait dengan routing table yang pada di row routing. Maka di sini kita bisa isikan mangle ESP1. Kemudian di sini kita tambahkan satu rule lagi, yaitu yang mengarah ke ESP2. Nah, jika sudah selesai memberikan rule-nya, selanjutnya kita tambahkan ke routing table-nya. Di sini kita klik add. Pada bagian di IST dibiarkan default. Lalu pada gateway isikan ESP1, IP ESP1. Kemudian pada routing mark pilih mangle ESP1. Nah, jika sudah di-apply, kita bisa lakukan hal yang sama untuk mengarah ke ESP2. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan trace route di kedua VPC. Pada VPC 1 kita bisa ping 88 terlebih dahulu, kemudian trace 888. Maka di sini ia melewati ESP1. Sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan sebelumnya. Selanjutnya kita bisa cek di VPC 2. Nah, dapat dipastikan ia juga sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan, yaitu melewati ESP2 untuk mengakses internet. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.